Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada diskusi kali ini meskipun dilaksanakan secara online. Perkenalkan, nama saya Sheila Musyafira, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator untuk mengatur jalannya diskusi kali ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Andi Fitra Ramadanti, untuk memaparkan materinya yang berjudul Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran yang diaplikasikan pada software Cabri 2 Plus. Baiklah, saya persilahkan kepada Andi Fitra Ramadanti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, sebelum kita melangkah bagaimana cara mengimplementasikan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ke dalam aplikasi software Cabri 2 Plus, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, jadi garis singgung itu adalah garis yang menyinggung sebuah bangun ruang ataupun bangun datar. Nah, di sini sudah ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jika kita membahas suatu lingkaran, tentunya kita tidak lepas dari bagian-bagian lingkaran tersebut. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, jurin, tembereng, dan sebagainya. Nah, langkah awal yaitu kita membuat titik pusat dari lingkaran besar ini. Titik pusat dari lingkaran besar ini kita berikan simbol O, dan titik pusat dari lingkaran kecil ini kita berikan simbol P. Selanjutnya, kita menentukan garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini. Sudah tadi dibahas bahwa garis singgung adalah garis yang menyinggung bangun ruang atau bangun datar ini. Jadi kita membuat garis singgung persekutuan luarnya tentunya di bagian luar lingkaran. Jika kita membuat garis singgung di dalam lingkaran, itu namanya garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Jadi kita membuat dua titik, yaitu titik A di lingkaran besar dan titik B di lingkaran kecil. Kita menghubungkan kedua titik ini menjadilah sebuah garis. Inilah garis AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini. Selanjutnya, kita menentukan jari-jari lingkaran besar ini dan lingkaran kecil. Jika kita membahas tentang jari-jari, tentunya kita harus mengetahui definisi dari jari-jari lingkaran tersebut. Jari-jari atau radius sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik. Satu titiknya itu tidak mesti di sini ya, bisa juga di sini, di sini, di sini, di sini. Itu tergantung dari kita. Jadi kita menghubungkan titik pusat ke satu titik di sini. Nah, kita jari-jari ini kita beri simbol dengan R besar. Begitu pula dengan lingkaran kecil ini. Kita membuat satu titik. Kita membuat titiknya yaitu pas di titik garis singgung persekutuan luarnya. Nah, kita tarik ke titik pusat, kita beri simbol R kecil. Inilah dari titik B ke titik pusatnya adalah jari-jari lingkaran kecilnya. Setelah kita mengetahui jari-jarinya, kita melangkah ke jarak antara kedua pusat lingkaran ini. Nah, kita ingin mengetahui jarak antara kedua pusat lingkaran. Jika kita membahas suatu jarak, tentunya kita harus menghubungkan kedua pusat lingkaran ini. Nah, pusat O atau lingkaran besar ini dan pusat P atau lingkaran kecil ini kita hubungkan. Ini dia garis putus-putus berwarna biru. Jadi, inilah jarak antara kedua pusat lingkaran ini. Selanjutnya, jika kita menarik garis AB atau garis singgung persekutuan luar ini sejajar dengan garis OP atau kedua pusat lingkaran ini, maka kita dapat membuat garis dengan membentuk sebuah segitiga. Ini dia, kita beri simbol P aksen. Jadi ini adalah garis yang sudah ditarik atau garis yang dikasih sejajar
dari garis AB kita sejajarkan dengan garis OP, terbentuklah sebuah garis mulai dari sini di titik pusat lingkaran kecil ke lingkaran besar. Kita bisa membuat garisnya atau kita beri simbol P aksen. Kenapa P aksen? Supaya lebih memudahkan bahwa ini adalah dari garis P dan ini adalah bayangan garis P, atau kita beri simbol P aksen. Selanjutnya, jika kita sudah mengetahui jarak antara kedua pusat lingkaran ini, kita dapat menghitung selisihnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata setelah kita mengetahui jarak antara kedua pusat lingkaran dan kita sejajarkan garis AB ke garis OP, kita bisa membuat bayangan dari garis P atau pusat lingkaran kecil ini, sehingga kita bisa menghitung selisihnya. Ternyata jika kita melihat-lihat dari dua buah lingkaran ini, posisi titik pusatnya itu berbeda karena ukuran lingkarannya juga berbeda. Satu lingkaran besar dan satu lingkaran kecil, tentu posisi pusatnya juga berbeda. Sehingga kita ingin mengetahui berapa selisih antara titik pusat lingkaran besar ini dengan titik pusat lingkaran kecil ini. Jadi untuk menghitung selisih antara jari-jari lingkaran besar dan kecil ini, kita bisa langsung menuliskan dengan R besar atau lingkaran, simbol jari-jari lingkaran besar ini dikurang simbol jari-jari lingkaran kecil ini dengan R kecil, yaitu dengan menghitung selisihnya mulai dari P aksen yang sudah tadi kita hubungkan dari titik P sampai dengan titik pusat O atau lingkaran besarnya ini. Kenapa dari sini? Karena ini adalah batas atau jarak antara kedua pusat lingkaran ini. Jadi mulai dari sini P aksen sampai ke sini titik O atau titik pusat lingkaran besar. Nah, ini adalah selisih, atau di sini bisa kita menghitung, yang ini garis berwarna pink, bisa menghitung selisih antara jari-jari lingkaran besar dan kecil menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita baca penjelasannya di bawah dulu. Jadi, garis AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi, ini dia garis AB adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Konsep untuk mengetahui panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, nah, untuk mengetahui lebih jelas bagian-bagian dari dua buah lingkaran ini, bisa kita lihat di sini penjelasannya. Berdasarkan gambar di atas, maka kita dapat memperoleh jari-jari lingkaran yang berpusat di titik P atau lingkaran besar ini sama dengan R besar. Kita berikan simbol R besar. Jari-jari lingkaran yang berpusat di titik Q atau lingkaran kecil ini kita berikan simbol R kecil. Panjang garis singgung persekutuan luar adalah AB. Ini dia yang tadi dua titik dibuat dan dihubungkan sama dengan D. Nah, di sini kita berikan simbol D. Jarak titik pusat kedua lingkaran yaitu PQ, yaitu ini PQ. Kita berikan simbol P atau jarak atau simbol untuk menentukan kedua pusat lingkaran ini. Nah, misalnya garis AB kita geser sejajar ke bawah. Ini garis AB kita geser sejajar ke bawah sejauh BQ. Nah, sejauh BQ, maka diperoleh garis SQ. Nah, kita geser juga ini sejauh BQ, maka diperolehlah lagi garis. Nah, kita berikan simbol di titik ini yaitu S dan di titik ini Q, maka terbentuklah garis SQ. Selanjutnya garis AB sejajar garis SQ. Nah, bisa kita lihat garis AB ini sejajar dengan garis SQ, sehingga segitiga PSQ sama dengan segitiga PAB atau sama dengan 90 derajat. Kita bisa lihat sudutnya di sini berbentuk siku-siku. Di sini juga segitiganya berbentuk siku-siku atau bisa juga dikatakan sehadap.
Baiklah, itu materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia Setiastuti Imran. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita perhatikan segi 4 ABQS yang ada pada gambar di samping. Nah, pada segi 4 ABQS ini kita memperoleh garis AB sejajar dengan garis QS. Lalu garis AS sejajar dengan garis BQ dan sudut PSQ sama dengan sudut PAB yaitu 90 derajat. Karena segitiga PQS siku-siku di S, maka berlaku persamaan yang bisa kita lihat sendiri, yaitu QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. QS sama dengan akar PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. QS sama dengan akar PQ kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, di sini kenapa QS kuadrat? Karena kita ingin mengetahui garis singgung persekutuan luarnya. Jadi, kita mengambil sisi depan dari segitiga yang terbentuk di antara dua lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil yang dihubungkan. Maka dari itu, kita mengambil QS kuadrat dan menggunakan rumus Pythagoras untuk mengetahui bagaimana mendapatkan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, dikarenakan QS sama dengan AB sama dengan D, sehingga rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat, di mana P yaitu jarak kedua titik pusat, R besar yaitu jari-jari lingkaran besar, R kecil yaitu jari-jari lingkaran kecil. Nah, untuk lebih memahami materi garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini, maka saya sarankan untuk teman-teman lebih memperhatikan contoh soal mengenai cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang akan diterapkan dalam aplikasi software Cabri 2 Plus yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Wahyuni Basir. Kepada Nur Wahyuni Basir saya persilakan. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka aplikasi Cabri 2 Plus. Kemudian kita tampilkan sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa pilih Show Access. Kemudian kita tampilkan semua titik pada sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa pilih Define Grid. Kemudian kita klik salah satu titik. Nah, selanjutnya kita buat dua buah lingkaran dengan diameter yang berbeda. Selanjutnya kita beri kedua titik pusat masing-masing lingkaran dengan nama masing-masing. Misal titik pusat lingkaran pada lingkaran pertama kita beri nama titik pusat A, kemudian lingkaran kedua adalah titik pusat B. Kemudian kita tarik segmen garis dari A ke B. Selanjutnya kita misalkan bahwa panjang garis AB adalah P. Kita beri label di bagian ini. Selanjutnya kita
cari titik tengah dari segmen garis AB menggunakan midpoint. Selanjutnya, kita buat lingkaran dengan titik pusat, titik tengah segmen garis AB dengan diameter sepanjang garis AB. Selanjutnya, kita buat lingkaran di bagian lingkaran A dengan diameter selisih dari diameter lingkaran A dan lingkaran B. Kita ketahui bahwa lingkaran A terdiri dari 5 satuan dan B adalah 2 satuan. Sehingga lingkaran yang akan kita buat terdiri dari 3 satuan. Selanjutnya, kita tarik sinar garis yang melalui titik pusat A ke titik potong lingkaran kecil dan besar. Kemudian, kita tarik sinar garis pada titik pusat lingkaran B yang sejajar dengan sinar garis sebelumnya. Kita bisa menggunakan parallel line, kemudian kita klik titik pusat B, kemudian kita klik sinar garis sebelumnya. Kemudian kita beri titik pada kedua sinar garis menggunakan intersection points. Selanjutnya, kita beri label pada masing-masing titik. Misal, titik ini adalah D, ini adalah C, dan ini adalah E. Kemudian, kita tarik segmen garis dari D ke C. Kemudian dari D ke A. Kemudian dari C ke B. Nah, di sini terlihat bahwa DC merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, untuk mengetahui panjang DC, kita perlu mengetahui garis lainnya. Nah, karena itu garis DC akan sama dengan garis EB. Kita gunakan segmen. Kemudian kita tarik segmen garis dari E ke B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat satu segitiga yang terbentuk. Nah, untuk mengetahui panjang DC, kita terlebih dahulu memberi label pada garis AD dan BC. Misal, garis AD kita beri label R besar, kemudian garis BC kita beri label R kecil. Nah, selanjutnya kita pilih ini, kemudian kita pilih hide also, kemudian kita hilangkan semua garis yang tidak kita butuhkan lagi. Selanjutnya kita cari besar sudut segitiga AEB. Nah, di sini terlihat bahwa segitiga AEB merupakan segitiga siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, untuk mengetahui panjang garis DC,
kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Yaitu DC kuadrat sama dengan EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE kuadrat. DC kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang AE kuadrat. Karena panjang AB adalah P, sehingga DC kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Nah, itulah materi mengenai panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi dan contoh soal yang diaplikasikan dalam software Cabri 2+ yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang tadi kami presentasikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.